Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga salah satunya kita bisa merasakan ibadah sholat tarawih malam ke-15. Tidak terasa sudah separuh perjalanan Ramadan kita lalui. Bapak Ibu, saya semangat buat ini ibadah. Saya semangat. Saya setuju ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan melalui sabdanya, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Awal-awal Ramadan, malam pertama, malam kedua, biasanya masjid-masjid itu ramai, penuh. Tapi begitu sudah mulai masuk hari ke-7 misalkan, atau hari-hari setelahnya, soft-soft mulai mengalami kemajuan. Yang tadinya penuh jadi berkurang satu demi satu barangkali di sebagian masjid, tapi insya Allah di masjid kalau naik buatan. Mungkin malah jamaahnya nambah, ibu-ibu mungkin yang jauh berarti ya. Betul apa-apa bu ya? Oke. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat dalam beramal itu ada kalanya muncullah masa futur, masa kendu, masa capek. Sholat tarawih setiap malam bisa jadi sebagian orang mengalami wah tarawih terus bosan misalnya. Tadarus, maaf misalkan ada yang bacaannya tidak lancar lalu kemudian jadi kendu, tidak mau ikut tadarus lagi di masjid. Tapi kalau pas yang saya lihat, yang saya dengarkan biasanya ibu-ibu semangat nih. Pada subuh tadarus bersama. Kadang yang tidak semangat yang mendengarkan, soalnya sok keturun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka barang siapa yang ketika dalam masa kendu, masa fatrah, masa lelah capek itu kembali pada sunnahku, kepada ajaranku, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kanat ila bighairi dzalik, dan barang siapa yang dia kendu, capek, lelah, futur, kok kemudian dia mencari selain ajaranku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad halaka, maka dia akan binasa kelak. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita untuk menjaga konsistensi amal kita, menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang luar biasa yang kita dapatkan. Dalam salah satu riwayat bahkan disebutkan amal anak cucu Adam ketika Ramadan akan dikali lipatkan sebanyak 700 sampai 1000 kali lipat.
itu ketika dikerjakan di bulan Ramadan, dikalikan lebih banyak daripada hari-hari di luar bulan Ramadan. Taruhlah contoh misalkan kita berinfak di masjid. Hari-hari biasanya ketika kita berinfak, maka pengalinya atau dilipat gandakannya sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah adalah 700 kali lipat dari apa yang kita berikan. Nah, kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu masih dikalikan lagi dengan 700 sampai 1000 kali lipat. Kita anggap saja karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah melipat gandakan amal kebaikan kita itu menjadi 1000 kali lipat. Jadi ketika kita berinfak, maka dikalikan 700 kali, dikalikan lagi dengan 1000 kali. Kalau kita infaknya 1000 rupiah, masuk ke dalam kotak infak, dikalikan 700 itu kira-kira jadi 700.000, dikalikan lagi jadi 1000 kali, hasilnya kurang lebih ada 700 juta nilai balasan yang kita dapatkan hanya berinfak dengan uang 1000 rupiah. Maka jangan sampai kotak infak lewat itu kita hanya tersenyum saja, meskipun senyum itu bagian dari sedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memotivasi kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian di dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah, merasa loyo, merasa lemas. Maka kita harus berikhtiar, berusaha untuk melakukan amal soleh, khususnya selama bulan Ramadan ini. Harus kita paksa diri kita, harus kita ikhtiarkan. Ketika kita tidak melakukan satu pekerjaan apapun, maka motivasi diri kita untuk segera beramal soleh. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka ada sebagian manusia itu yang karena kelakuan dia, perbuatan dia dilemparkan, dimasukkan pada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu. Kecuali bagi orang-orang yang melakukan, yang beriman dan melakukan amal soleh, maka bagi dia adalah pahala yang tidak akan terputus. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kunci dalam kita melakukan amal soleh, menjaga keistiqomahan kita, adalah melatih diri kita untuk bersabar. Apa? Bersabar. Sabar itu ada 3 macamnya. Sabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Ngibadah le Gusti Allah niku kudu sabar. Puasa itu kita kerjakan selama berapa jam Bapak Ibu? 12-13 jam dalam sehari. Harus bersabar dalam menjalaninya. Padahal kalau kita lihat di luar negeri sana, itu ada yang uniknya nih, pas kebetulan Ramadan tahun ini ada di daerah negara Rusia, niku nggih. Rodok kidule Malioboro niku. Daerah Rusia itu puasanya atau siangnya itu hanya 1 jam. Jadi kira-kira mereka berpuasa selama 1 jam. Wah, enak. Gelem aku gitu ya. Ya anak-anak ya. Jadi dia mengalami malam itu kurang lebih selama 23 jam. Tapi jangan salah, di lain waktu kalau Ramadannya pas tidak bulan-bulan seperti ini, justru kebalikannya. Mereka mengalami
siangnya 23 jam dan malamnya hanya 1 jam. Mau yang seperti itu? Puasa 23 jam, mau 13 jam wenger solo bola bali ya. Sore di enteni maghrib dan maghrib gitu. Maka bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting bagi kita, termasuk dalam melaksanakan sholat tarawih. Mau berapa rakaat pun, apalagi kalau imam tarawihnya dilalah setiap malam gonta-ganti, maka kita harus siap. Ada imamnya yang kilat secepat kilat ekspres, ya, 23 rakaat atau 7 menit ini luar biasa. Tapi ada imam yang barangkali bacaannya saking khusyuknya, saking syahdunya, dikisahkan di salah satu daerah waktu itu zamannya kepemimpinan Muhammadiyah oleh Pak A.R. Fakhrudin. Pak A.R. menikah diundang di salah satu daerah di Jawa Timur yang biasanya tarawihnya itu 23 rakaat. Nah, ketika Pak A.R. yang ngimami itu sampai hampir jam 8:30 niku dereng rampung rakaat ke-8. Setelah rakaat ke-8 salam ditanya sama Pak A.R. Bapak Ibu badhe dipun lanjutke 23 napa mulai witir mawon? Jamaahnya serentak berkata witir mawon Pak. Maka kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Jelas bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjauhi orang-orang yang menggoda kita, serasa poso madang wae dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sabar di dalam menjalani takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar menjadi salah satu kunci kita untuk beristiqomah di dalam mengerjakan amal soleh. Mari Bapak Ibu, kita terus bersemangat karena ibadah ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ampunan Allah kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Takwa itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Maka mari kita berikhtiar untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, sehingga kelak kita mengakhiri Ramadan tahun ini dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah karuniakan kepada kita petunjuk, ketakwaan, sifat afaf dan sifat ghina. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.